Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Habibah dengan NIM 23160194. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Nasional. Yang pertama itu ada definisi konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mengatur dan berbagai hal-hal mendasar, termasuk struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Yang kedua itu ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi utama itu adalah sebagai panduan dan penyelenggaraan negara. Konstitusi juga berfungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak dasar warga negara, dan menyediakan kerangka legal bagi pengambilan keputusan politik, menyelesaikan konflik hukum dan politik. Dan yang ketiga itu jenis-jenis konstitusi. Konstitusi bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang disahkan sebagai hukum dasar, sementara konstitusi tidak tertulis adalah adat, kebiasaan, dan tradisi yang diakui sebagai bagian dari hukum konstitusional. Dan yang keempat ada sejarah dan latar belakang konstitusi. Setiap negara memiliki sejarah dan proses tersendiri dan pembentukan konstitusi. Biasanya konstitusi lahir dari proses panjang yang melibatkan perdebatan dan kesepakatan antara berbagai pihak, seringkali setelah peristiwa penting, sering revolusi, kemerdekaan, atau reformasi. Dan yang kelima itu struktur konstitusi, yaitu konstitusi umumnya terdiri dari yang pertama itu pembukaan, bagian yang berisi cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua itu ada batang tubuh, bagian yang berisi pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Aturan peralihan, bagian yang mengatur hal-hal yang diperlukan selama masa transisi penerapan konstitusi baru. Aturan tambahan, bagian yang berisi ketentuan tambahan yang mungkin diperlukan. Dan yang keenam itu ada perubahan konstitusi. Proses perubahan konstitusi, amandemen, biasanya diatur dan di konstitusi itu sendiri dan membutuhkan prosedur khususnya, seperti persetujuan dari mayoritas besar parlemen atau referendum rakyat. Dan yang ketujuh itu implementasi dan pengawasan. Implementasi konstitusi dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang kedelapan itu peran warga negara. Warga negara memiliki peran penting dalam konstitusi, baik sebagai subjek, hak-haknya dijamin, maupun sebagai peserta aktif dalam proses politiknya diatur oleh konstitusi. Jadi kesimpulannya adalah Konstitusi Nasional Indonesia sangatlah penting bagi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 telah berhasil dan menjaga stabilitas dan dalam ketuhanan negara selama berpuluhan tahun. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.